Kami mahasiswa Stikes Bani Saleh, program studi S1 Farmasi dari kelompok 5 ingin melakukan promosi kesehatan mengenai gastritis atau MAH. Saya Gina Nifa sebagai narasumber. Saya Elmira sebagai tenaga kesehatan. Saya Muza Oktaviani sebagai editor. Saya Kartika sebagai pembuat materi. Saya Alida Febrianti sebagai penyunting video. Mari saksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elmira Kania, perwakilan dari kelompok 5, ingin memaparkan sedikit promosi kesehatan tentang penyakit gastritis atau MAH. Sebelumnya, apa benar Mbak Gina ini menderita sakit MAH? Iya Mbak, benar saya menderita MAH. Sudah berapa lama ya Mbak sakit MAH-nya? Saya rasa sudah dari SMA Mbak. Berarti sudah cukup lama ya Mbak? Betul Mbak. Sebelumnya Mbak tahu nggak sakit MAH itu gejalanya apa, terus penyebabnya apa? Kurang tahu ya Mbak, tiba-tiba saya periksa ke dokter ternyata punya penyakit MAH. Saya akan sedikit menjelaskan penyakit MAH itu apa ya Mbak. Nah, jadi gastritis atau yang dikenal dengan istilah MAH merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding pada lambung. Pada dinding lambung atau lapisan mukosa lambung ini terdapat kelenjar yang menghasilkan asam lambung dan enzim pencernaan yang bernama pepsin. Nah, MAH atau gastritis ini ada dua macam, yang pertama akut dan yang kedua kronis. Nah, dikatakan MAH akut ketika peradangan pada lapisan lambung terjadi secara tiba-tiba. Nama akut akan menyebabkan nyeri ulu hati yang hebat, namun hanya bersifat sementara. Sedangkan MAH kronis, peradangan di lapisan lambung terjadi secara perlahan dan dalam waktu yang lama. Begitu Mbak. Oh, ternyata gastritis itu ada dua macam ya Mbak? Iya Mbak, betul. Jadi MAH itu ada dua macam, akut dan kronis. Nah, untuk gejalanya apa Mbak sendiri sudah tahu? Kalau gejala yang saya rasakan biasanya cuma mual sama sakit perut doang sih ya Mbak. Nah, betul Mbak, salah duanya benar, sakit perut dan mual. Kemudian juga ada lagi nafsu makan menurun, suhu badan tiba-tiba naik, perut terasa kembung, sering sendawa. Nah, untuk penyebab utamanya itu biasanya terjadi karena pola makan yang tidak teratur, gaya hidup yang tidak sehat, stres juga bisa, dan kuman Helicobacter pylori juga bisa menyebabkan MAH. Nah, kalau MAH tidak ditangani dengan tepat, dapat membahayakan dan menyebabkan pendarahan saluran cerna, luka pada dinding lambung, kebocoran pada lambung, gangguan penyerapan makanan, dan kanker lambung. Nah, sakit MAH itu bisa dicegah dengan cara makan teratur setiap 2-4 jam. Kemudian mengurangi makan makanan yang merangsang lambung seperti makanan pedas, asam, dan yang bergas. Menyediakan makanan ringan dan mengurangi stres juga. Lalu untuk merawat penyakit MAH itu dengan cara makan teratur dan tepat waktu, minum air hangat sebelum makan jika terasa mual. Terus juga makan makanan yang agak lunak, makanan dengan porsi sedikit namun sering. Nah, berikan kompres air dingin di daerah ulu hati, minum susu untuk menetralkan asam lambung. Nah, itu cara untuk merawat MAH. Untuk obat tradisional yang dapat Mbak lakukan di rumah itu bisa dengan kunyit. Mbak parut kunyit, terus kasih jahe, dikasih madu, lalu dilarutin sama air hangat. Itu bisa mengurangi sakit MAH. Nah, bagaimana nih jika MAH Mbak sudah parah? Resiko bahaya MAH kronis harus diwaspadai. Sakit MAH parah bisa menjadi alarm buat Mbak menyegerakan diri masuk ke instalasi gawat darurat. Nah, segeralah berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat. Dari pemaparan yang sudah saya berikan, apa ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Iya Mbak, sudah jelas, namun saya ada sedikit pertanyaan. Saya sering menggunakan Proma dan antasida, namun kenapa masih suka kambuh ya Mbak, Mas saya? Sebelumnya pola makan Mbak itu seperti apa ya? Iya Mbak, saya sering konsumsi makanan-makanan pedas dan asam. Saya juga sering minum kopi dan saya juga sering tidurnya larut malam. Karena emang kebetulan saya mahasiswa tingkat akhir yang emang lagi stres-stresnya banget nih Mbak. Oh, pantas saja kalau begitu. Nah, semua yang disebutkan oleh Mbak tersebut dapat memicu timbulnya sakit MAH. Mbak harus mengurangi makanan yang pedas, itu yang memicu kambuhnya sakit MAH. Kopi juga, terus kurangi stres, tidur jangan begadang. Sebisa mungkin tidur itu kurang dari jam 12. Oh, seperti itu ya Mbak. Terus saya juga mau tanya, jika saya konsumsi Proma sama antasida dalam jangka waktu panjang, apakah berbahaya tidak ya Mbak?
Pemakaian antacid atau promah yang digunakan dalam jangka waktu lama dapat terjadi gangguan pada jaringan otot, hiperkalesemia atau kelebihan kalsium. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan gagal ginjal dan pengendapan kalsium di seluruh organ tubuh, terutama ginjal. Kemudian juga menyebabkan infeksi, gangguan pernafasan, osteoporosis, sembelit, dan batu ginjal. Lalu juga ada efek samping dari promah yaitu diare, kelemahan otot, sakit kepala, pusing. Nah, itu efek samping dari promah. Nah, jadi seperti itu Mbak. Ada lagi yang ingin ditanyakan Mbak? Oh tidak ada Mbak, sudah cukup jelas. Nah, ini ada pamflet tentang penyakit mah atau gastritis. Mbak bisa baca untuk pengetahuan penyakit tersebut. Oh iya, terima kasih ya Mbak. Iya, terima kasih juga untuk waktunya ya. Semoga selalu sehat.